Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain dan salam kompeten untuk guru dan dosen di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tutorial tentang bagaimana cara membuat soal online ya. Tapi sebelumnya, ketika Anda belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini karena dengan begitu Anda akan memperoleh banyak tutorial gratis dan mengikuti perkembangan teknologi informasi di bidang pendidikan, karena kita selalu update setiap hari. Oke, kita langsung mulai saja tutorial kita hari ini. Kita akan membuat sebuah soal dengan menggunakan Google Formulir, dan di dalamnya nanti akan kita coba masukkan ada gambar, ada pilihan, ada token untuk siswa masuk, sehingga kalau siswa tidak memiliki kode token, dia juga tidak akan bisa mengakses soal kita di Google Formulir. Bentuk dan variasi soalnya hampir menyerupai kalau kita mengetahui soal ujian nasional ya. Oke, untuk bisa masuk ke Google Formulir, Anda tinggal ketikkan Google Formulir di mesin pencari, kemudian Anda klik. Nah, di awal Anda akan menjumpai tampilan seperti ini. Anda bisa mengisikan judul secara manual dengan cara mengetik, atau Anda juga bisa mengcopy dari file yang ada di MS Word ya. Jadi tinggal kita siapkan saja filenya, kemudian kita pindahkan ke Google Formulir dengan cara copy paste. Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Formulir. Anda bisa isi dan sesuaikan dengan kebutuhan Anda ya, untuk keperluan ujian. Yang terpenting adalah kita memberikan deskripsi atau penjelasan tentang ujian yang akan kita laksanakan. Oke? Nah, untuk pertanyaan pertama, biasanya kita menggunakan pertanyaan untuk mengidentifikasi siapa peserta ujian kita. Biasanya di depan, di awal, kita akan menanyakan tentang nama siswa. Kemudian, di pertanyaan selanjutnya, kita akan meminta siswa untuk memasukkan nomor induk siswa, dan kemudian kita akan meminta siswa untuk memasukkan kode ujian yang telah kita buat. Oke, sekarang kita buat kode tokennya supaya soal ini tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Di sini saya tuliskan kode token soal, kemudian di bawahnya saya pilih untuk kodenya adalah menggunakan teks. Kenapa teks? Karena nanti kita akan menggunakan kombinasi antara huruf dan angka. Di sini saya tuliskan GLS 1 KA 2. Jadi ketika nanti siswa salah memasukkan kode tersebut, maka tampilan yang akan muncul adalah ini. Oke, saya coba tuliskan di sini kode token tidak valid. Artinya kode token yang dimasukkan oleh siswa tidak valid. Oke, jangan lupa untuk mengaktifkan wajib diisi untuk setiap pertanyaan. Oke, nah berikutnya kita akan coba untuk membuat bagian kedua dari soal ujian. Di bagian kedua ini kita bisa memasukkan semua soal yang kita persiapkan, termasuk dengan gambar ataukah rumus, atau bisa juga grafik dan juga tipe soal yang lainnya. Oke, nah kita coba isikan dulu di bagian kedua ini, kemudian kita akan coba simulasikan seperti apa ketika soal ini dibuka oleh siswa. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk pembuatan soal, kita akan coba simulasikan bagaimana sistem token ini berjalan. Oke, ini adalah tampilan yang ada di siswa. Siswa akan menuliskan nama, NIM, dan kemudian siswa juga akan menuliskan kode token. Nah, ini adalah tulisan yang muncul ketika kode token yang dituliskan oleh siswa adalah salah. Jadi soal ujian kita relatif aman karena yang bisa mengakses adalah orang yang memiliki token soal ujian. Jadi ini misalkan saya klik tokennya, kalau benar maka dia akan masuk ke soal ujian yang kita buat. Nah, sekarang kita akan mulai untuk membuat soal ujiannya. Oke, kita ambil saja soal ujian di MS Word yang tadi sudah kita siapkan. Kita kopikan, kemudian kita tempel atau kita pindahkan ke sini. Jangan lupa ya, untuk angka nggak usah diisi karena nanti dia akan terisi secara otomatis. Kemudian pilihan juga sama, kita kopikan, kemudian kita
masukkan ke Google Formulir. Cara ini lebih gampang daripada ketika kita harus mengetik satu persatu di Google Formulir, karena itu akan memakan waktu yang cukup lama. Oke, jangan lupa diklik wajib diisi. Nah, bagaimana dengan soal yang ada gambarnya atau ada grafiknya? Sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda ya. Jadi kita coba untuk pindahkan tulisannya dulu atau teksnya dulu, seperti ini. Kemudian yang kedua, kita tinggal kopikan gambar yang ada di soal untuk masuk ke formulir. Ini gambar sudah saya simpan di drive saya, kemudian saya klik saja, kemudian saya ekspor untuk masuk ke Google Formulir. Nah, untuk Anda yang belum memiliki file gambar, Anda bisa memanfaatkan aplikasi Snipping Tool ya, untuk cropping, ambil gambar yang ada di soal, kemudian disimpan di drive kita atau di folder. Pada dasarnya sama, nanti di bagian bawahnya juga kita lakukan copy paste. Oke, Anda bisa melakukan hal yang sama untuk soal berikutnya. Di sini kita coba untuk membuat 3 soal saja ya, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Setelah itu kita akan coba untuk memberikan bobot atau nilai untuk masing-masing soal, dan kemudian kita akan membuat sistem penilaian otomatis, sehingga ketika siswa selesai mengerjakan ujian, dia akan bisa langsung melihat hasil ujian mereka. Oke, kita selesaikan dulu proses yang ini. Setelah ini kita baru membuat sistem penilaiannya. Oke, ini adalah soal terakhir. Kita selesaikan dulu. Dan ketika selesai, tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan siapkan settingan untuk evaluasi pembelajarannya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat settingan untuk evaluasi pembelajarannya. Kita klik saja di sini. Di sini ada beberapa pilihan. Kita akan memilih batasi hanya 1 tanggapan. Artinya peserta hanya bisa menjawab 1 kali saja. Kemudian di sini kita pilih acak urutan pertanyaan. Jadi antara satu siswa dengan siswa yang lain, pertanyaannya akan tidak berurutan atau berbeda-beda. Nah, untuk memberikan pembobotan nilai, kita wajib mengaktifkan quiz ya. Jadi di sini kita bisa memasukkan bobot nilai untuk masing-masing soal yang kita berikan. Oke, langkah pertama kita bisa memberikan kunci jawaban untuk soal yang kita ujikan. Misalkan soal yang pertama ini kunci jawabannya adalah yang A, maka saya akan klik di A. Di sini kita aktifkan, kita klik saja. Kemudian karena tadi kita cuma bikin 3 soal, maka masing-masing soal saya kasih bobot 30. Oke, kemudian soal yang kedua sama halnya. Jadi kita bisa memasukkan kunci jawaban dengan cara klik kunci jawaban, kemudian jawaban yang benar apa, kemudian kita juga bisa memberikan skor atau bobot untuk masing-masing soalnya. Nah, ini adalah soal yang terakhir, soal yang ketiga. Kita juga akan melakukan hal yang sama, yaitu pertama memasukkan kunci jawaban. Klik saja di sini, kemudian kita pilih kunci jawabannya, kemudian kita juga memberikan skor jika pertanyaan atau jawaban adalah benar. Oke, berikutnya kita akan coba simulasikan bagaimana siswa mengisi soal tersebut dan bagaimana siswa bisa mengetahui secara otomatis berapa skor yang dimiliki ketika selesai mengerjakan soal ujian. Oke, di sini saya akan memeragakan sebagai peserta ujian. Saya isi semua soalnya, kemudian saya klik kirim. Nah, setelah dikirim, maka siswa akan bisa melihat skor, dan skor itu akan tampil di atas. Nah, mudah bukan? Anda bisa mempraktekkannya di kelas bersama siswa Anda. Jika Anda membutuhkan tutorial yang lebih lengkap, Anda bisa mengunjungi channel kami, karena di sana ada banyak sekali tutorial yang bisa membantu Anda untuk mempelajari sistem pembelajaran online. Oke, cukup sekian tutorial hari ini. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.